Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ma an'amta minal bayan wa alhamta minat tibyan. Kama nahmaduka ala ma asbaghta minal ata wa asbalta minal ghita. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, para ustadz, para guru, para orang tua kami yang sempat hadir di majelis yang mulia ini. Mari kita meningkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan dan semangat serta gairah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur ya, terutama alhamdulillah kita sudah disampaikan ya setengah lebih dari bulan Sya'ban. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah merasakan ini suasananya sudah suasana Ramadan, Pak, Masya Allah. Iya, ada di sebagian masjid besar di Reni sana, lampunya sudah beda gitu, lampu masjidnya sudah beda. Kalau Jabal Rahmah sama seperti ini gitu kan, tapi ada di masjid itu ada lampu itunya gitu, lampu kuningnya. Wah, ini sudah suasana Ramadan, subhanallah ya. Itu memang ya aura-aura Ramadan, kemudian gairah-gairah kita dalam beribadah itu memang sudah terpancing gitu ya. Bagi kita yang sudah merasakan itu, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Ramadan nanti kita semakin bergairah gitu dalam beribadah, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan semangat di dalam berlatih. Ya kita ketahui bahwa Ramadan itu adalah bulan tarbiyah atau bulan raudhah, riyadhah ya. Salah sebut saya, raudhah itu di Madinah sana. Tapi kalau riyadhah, ar-riyadhatu itu adalah ya berlatih. Berlatih atau olahraga ya kalau bahasa kitanya gitu. Iya, berlatih untuk sabar, berlatih untuk semangat beribadah gitu ya. Berlatih untuk khusyuk. Jadi di Ramadan itu memang kesempatan untuk berlatih semaksimal mungkin. Nanti hasilnya akan kita rasakan insyaAllah setelah Ramadan. Begitulah sepanjang tahun, perputaran demi perputaran ya masa. Baiklah kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah. Hari ini kita masih tetap insyaAllah untuk melanjutkan pembacaan kitab kita. Alhamdulillah. Nanti insyaAllah mudah-mudahan ya, materi-materi khusus untuk Ramadan insyaAllah kita akan sampaikan ya. Tapi setidaknya saya sudah muqaddimahi gitulah. Mari kita pergunakan gitu kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sia-siakan karena itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar kepada kita. Baiklah, jamaah sekalian, kemarin kita sudah masuk ya bab yang ke-8 yaitu babul istiqamah ya. Kita sudah bacakan ayat-ayatnya yang telah dinukilkan oleh Imam Nawawi ya, subhanallah. Kemudian di pertemuan yang lalu kita sudah bacakan satu hadis yaitu apa? Wa an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi thumma istaqim. Itu hadis yang pertama yang sudah kita bacakan. Artinya apa?
sahabat Nabi yang bernama Abu Amrah Sufyan bin Abdullah berkata kepada Nabi, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, qul li fil islami qaulan. Wahai Nabi, tolong sampaikan kepadaku suatu perkataan, suatu nasihat yang mana setelah mendengar nasihat itu aku tidak akan minta lagi kepada yang lain. Pengennya memang satu kata singkat, pendek dan padat. Itu yang diinginkan. Qala, lalu Nabi bersabda, berpesan, qul, katakanlah, nyatakanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, dalam hatimu, amantu billah, aku telah beriman kepada Allah, thumma istaqim, kata Nabi. Setelah kamu mengatakan amantu billah, tetapi kamu harus beristiqomah menjalankan amantu billahi tersebut. Iya, mengucapkan la ilaha illallah, tetapi setelah mengucapkan la ilaha illallah itu kita ada apa? Ada tugas gitu loh Pak. Bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, ya. Tetapi ada tugas, ya, beban yang harus dijalankan. Taat kepada Allah, menjaga sholat 5 waktu, menjaga silaturahim, bergaul dengan dengan pergaulan yang baik, ya, menghargai tetangga, menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. Itu semua adalah beban atau refleksi dari ucapan kita, la ilaha illallah, aku beriman kepada Allah. Terus bagaimana kalau ada orang yang dia mengaku beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dalam kehidupannya banyak melakukan yang tidak baik. Itu perlu dirujuk kembali, perlu dicek kembali. Mana, ya, ucapan kamu la ilaha illallah gitu kan? Sedangkan kamu masih suka menyakiti tetangga. Itu enggak cocok dengan la ilaha illallah yang kita nyatakan gitu kan? Kamu dalam bergaul dengan sahabat dan teman, ya, suka menyakiti perasaan sahabat dan teman. Mana kalimat la ilaha illallah yang kita nyatakan? Itu semua, ya, berdampak baik, ya, pada kehidupan kita. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul amantu billah thumma istaqim. Aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Nah, hadis yang kedua hari ini yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu kata Nabi, wa'lamu annahu lai yanjua ahadun minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl, ya. Ini hadis yang sangat populer sekali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qaribu wasaddidu. Qaribu itu adalah berniat baiklah kalian, ya, sungguh-sungguhlah kalian, punya targetlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya di sini adalah al-muqarabah, maknahu al-qasdul ladzi la ghuluwa fihi wala taqsir, ya. Makna al-muqarabah itu punya maksud, punya tujuan, ya, punya target dalam hidup ini, tetapi tanpa, ya, sifat-sifat yang berlebihan dan juga tanpa sifat-sifat atau gaya atau sikap yang kurang gitu loh. Artinya sedang gitu kan, sederhana. Ya, kita punya target tetapi kita harus, ya, memiliki pertimbangan dan pertimbangan. Wasaddidu kata Nabi, saddidu itu maknanya adalah al-istiqamah, ya. Punya targetlah dalam hidup ini dan kuatkan target kamu itu dengan apa? Al-istiqamah, ya, untuk menjalankan serta meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, qala al-ulama, ya, kata Imam An-Nawawi, qala al-ulama makna al-istiqamati luzumu ta'ati, ya, luzumu ta'atillahi ta'ala. Qalu wa hiya min jawami'il kalim, ya, wa hiya nizamul umur wa billahi at-taufiq, ya.
Para ulama menyimpulkan bahwa makna al-istiqomah itu adalah luzumu ta'atillah. Luzumu ta'atillah. Luzum itu artinya konsisten, Pak. Berusaha untuk konsisten. Itulah makna al-istiqomah. Konsisten dalam apa? Dalam ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di tengah jalan kita melenceng? Nah, kira-kira wajar atau tidak? Sangat wajar, Pak, ya. Ada orang yang niat di awalnya baik gitu kan, kemudian di tengah jalan agak melenceng dikit, ya. Ya karena memang manusia gitu kan, punya kekurangan dan kelemahan. Tetapi setelah melenceng itu, kalau orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, dia tidak mau untuk al-israr gitu ya. Terus menerus dalam penyelewangannya itu, ya. Orang yang beriman kepada Allah, dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu diantara kaitan maknanya, yaitu doa ini ada dalam surat Ali Imran di awal safha yang halaman yang pertama. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau lencengkan gitu loh qulubana, hati kami, atau jangan engkau gelincirkan hati kami ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepada kami, ya. Artinya apa? Kita itu memang pada dasarnya setiap hamba itu bermohon kepada Allah untuk lurus saja. Gitu loh, Pak. Ya, begitu Bapak Ibu, untuk lurus saja. Iya. Tetapi ya kita ini kan hamba yang biasa gitu loh kan. Ada tergelincir, ada lalai, ada lupa, ada lemah, ya. Iya. Itu dimaklumi, ya, dimaklumi dalam Al-Quran dan dalam hadis, ya. Justru kalau kita lurus saja gitu kan, nggak pernah salah dalam hidup ini, itu gimana Pak? Sesuatu yang wajar atau tidak? Ya jarang terjadi juga, itu masalahnya, ya. Nah, makanya ya banyak sekali kaitan-kaitan dalam kalau kita ingin memperdalami gitu makna-makna Al-Quran gitu kan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Itu dalam surat An-Najm. Bagus sekali. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sangat mengetahui tentang kita ini, Pak. Yaitu ketika Dia mentakdirkan kita, ya, untuk hidup ke bumi ini, dan Allah juga sangat mengetahui kita ketika kita wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, ya. Ini sangat kalau kita renungi, ya, Allah itu maha mengetahui tentang kita ini gitu kan, siapa kita, ya, ketika kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, atau bahkan sebelum itu kata Allah ketika kita masih menjadi ajinnatun fi butuni ummahatikum, ketika kita Pak? Sebagai janin. Nah, ya Allah, ya, kita sekarang dalam istilahnya postur yang sangat gagah sekali. Tapi ingat loh, kita dulu janin di perut ibu kita, ya Pak, ya. Apalah janin mungkin segede ini gitu, nggak ada apa-apanya gitu kan. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum. Nah, jangan kamu ya mensucikan diri gitu. Wah, ini saya nggak pernah salah. Wah, ini lihat nih, orang sekitar saya salah semua. Itu nggak bagus. Itu sifat-sifat yang nggak bagus. Fala tuzakku anfusakum, ya. Huwa a'lamu bimanit taqa. Allah maha mengetahui siapa hamba-hambanya yang bertakwa. Artinya apa? Iya, kita semua memang bermohon kepada Allah untuk selalu beristiqomah. Tetapi jangan dipungkiri kalau ada kesalahan-kesalahan, kalau ada kekeliruan-kekeliruan, kalau ada kelemahan-kelemahan, terutama bagi orang-orang yang ada di sekitar kita gitu kan. Kenapa terkadang kalau kelemahan tersebut, kalau kekurangan tersebut berkaitan dengan kita mau memaafkan, ya kan?
Tetapi kepada kalau kekurangan dan kelemahan itu ada pada orang selain kita enggak mau memaafkan. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin kita lupa gitu ya, bahwa prinsip-prinsip dasar itu telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Iya. Hadis ini ya, subhanallah, menguatkan bahwa kita itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah kepada hambanya itu sebenarnya lebih luas daripada amal kita sendiri. Iya. Kita lanjutkan pembacaan tadi, saya lupa. Kata Nabi, qaribu wasaddidu. Punya targetlah dalam hidup ini dan istiqomahlah, gitu kan? Wa'lamu, kata Nabi, ketahuilah wahai umatku, annahu layanjua ahadun minkum bi'amalihi. Ketahuilah, kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada orang yang selamat di antara kalian, ya, selamat sampai ke surga itu karena apa? Amalannya. Gitu loh. Kita bisa masuk surga, kita bisa diselamatkan oleh Allah dari neraka, itu bukan karena amal yang kita lakukan. Wala anta ya Rasulullah. Kata para sahabat, juga baginda. Baginda juga begitu. Iya, kata Nabi, saya pun ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bisa masuk surga itu bukan karena amal, ya, tetapi illa ayyataghammadaniyallahu birahmatin minhu wa fadl, gitu kan? Kecuali ya kita masuk surga, kita diberi karunia oleh Allah masuk surga, diselamatkan dari neraka, itu hanya hanya Allah sajalah yang memberi rahmat, ya, dan keutamaan dan karunia yang besar kepada kita. Kalaulah bukan rahmat Allah, ya, kita tidak akan bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini ternyata fadlullah, ya, ala ibadihi awsa'u min a'malihim, ya. Karunia Allah itu ternyata itu lebih luas daripada amal kita, ya. Ada hamba yang dalam hidup ini sederhana saja beramal, tetapi banyak diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang kemurahan Allah, gitu ya. Ada orang yang ya contoh sederhana lah, perkara sedekah, Pak, ya, sedekah sedikit tapi kok ganjarannya sangat banyak sekali, gitu kan? Keberkahan kepada anak, keberkahan kepada keluarga, keberkahan kepada kesehatan. Padahal kita hanya sedekah sedikit, misalnya setiap hari 10.000, ya, atau setiap hari 20.000, tetapi keberkahannya sangat banyak sekali, ya, karena memang begitu kaedahnya, ya. Fadlullahi ala ibadihi awsa'u min a'malihim, itu kaedah, ya. Ya seperti kaedah sederhana, gitu kan? Karunia Allah, ya, kemurahan Allah kepada hambanya itu lebih luas daripada amal yang kita lakukan, ya. Terus wala yajibu 'ala Allahi syai', gitu kan. Kemudian la yastahiqqu ahadun al jannata bi amalihi wahdahu ma lam tanalhu rahmatullah, ya. Sebenarnya, ya, seorang hamba itu tidak berhak, ya, tidak berhak untuk mendapatkan surga itu karena dengan amalnya. Artinya apa? Kita mendapatkan surga itu bukan karena amal, ya. Kalau hanya dengan amalan saja tetapi tidak, ya, tidak diiringi dengan rahmat Allah, itu tidak akan mungkin, ya. Tetapi pertanyaannya ini perlu dijelaskan, gitu, Pak, ya. Apakah kita mungkin, ya, mendapatkan rahmat Allah tanpa amal? Itu masalahnya, ya. Karena hadis ini banyak diselewengkan oleh orang-orang yang ya pengen santai-santai dalam hidup ini, gitu kan. Saya enggak perlu surga, gitu kan, tapi saya perlu rahmat Allah, katanya. Gitu loh. Gimana itu, Pak? Saya tidak berharap surga, gitu kan, tetapi saya berharap rahmat Allah. Tetapi dalam prakteknya, ya, karena dia hanya berharap rahmat Allah, dia tidak berharap ganjaran dari Allah, pahala dari Allah, kemudian dia dengan sengaja untuk tidak beramal. Artinya apa?
saya tidak mau beramal gitu kan, tapi saya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang masuk surga itu kata Nabi gitu kan, itu bukan dengan amal tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak beramal, enggak sholat 5 waktu, enggak mau baca Al-Qur'an. Nah, kira-kira gimana ini, Pak? Ya, kalau kita merujuk kembali ya pernyataan-pernyataan ya seperti ini perlu diluruskan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, masuk surga itu bukan karena Allah, bukan karena amal. Tetapi ingat, ya bisa dipastikan dari Al-Quran yang kita baca, dari hadis Nabi yang kita pelajari dan kita pahami, bisa dikatakan tidak mungkin kita akan mendapatkan ya rahmat Allah tanpa beramal. Karena amal itu sendiri sudah menjadi kewajiban bagi hamba, ya kan? Seseorang yang meninggalkan kewajiban, kemudian dia berharap untuk mendapat gaji atau mendapat kebaikan. Kira-kira mungkin nggak, Pak? Ya, sungguh tidak mungkin secara pemikiran sederhana. Ya, kita bekerja di sebuah perusahaan, ya, mengharap ini tunjangan itu, gitu kan? Tetapi dalam hari-harian kita tidak mau tunduk kepada peraturan, gitu kan? Peraturan apa? Hadir jam 8, gitu kan? Apa ini peraturan-peraturan ini kan? Tetapi tiap bulan mengharap, gitu kan? Tunjangan-tunjangan. Itu secara ya akal sehat enggak layak kamu begitu, gitu kan? Kita itu enggak layak, ya. Tidak mau taat tetapi berharap. Nah, gitu loh. Sederhananya, taatlah kamu, gitu kan? Taatlah. Beramallah semaksimal mungkin, ya. Bekerjalah dengan disiplin yang sangat maksimal. Maka kamu akan sangat berhak nanti untuk mendapatkan tunjangan dan kebaikan-kebaikan yang lain. Iya. Subhanallah. Wa qauluhu ta'ala, ya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah, ini dia. Banyak dalam Al-Quran Imam Nawawi hanya menukil satu saja, ya. Pentingnya beramal. Apa kata Allah? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ya. Masuklah kalian wahai hamba-hambaku ke dalam surga, ya. Tetapi ingat kata Allah, bima kuntum ta'malun, selama di dunia, ya. Karena apa? Dengan apa? Dengan apa-apa yang telah kalian lakukan berupa amal-amal soleh. Masuk ke surga, wahai hamba-hambaku yang beramal soleh selama di dunia, masuklah ke surga. Nah, itu artinya apa? Amal itu memang penting. Tetapi ada poin yang sangat penting, ya, menurut saya, gitu kan, untuk kita pahami betul, gitu kan. Jadi kalau memang masuk surga itu bukan karena amal, karena apa? Karena rahmat Allah, iya, gitu kan. Tetapi seperti yang kita sampaikan tadi, nggak mungkin kita akan mendapatkan rahmat Allah kalau tanpa amal. Ada sebuah catatan, ya, laisa istihqaqul jannah lidzatil amal wa innama huwa liwa'dillahi ta'ala bidzalika. Ya, kita tahu bahwa dalam Al-Qur'an banyak, ya, Allah sampaikan masuklah kalian ke dalam surga terhadap apa-apa yang telah kalian lakukan berupa amal soleh, ya. Dalam surat As-Sajdah juga, gitu kan, apa? Qala Allah Ta'ala ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun, ya. Adapun orang-orang hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh, fama'wahumul jannah, gitu kan, ya, maka tempat kembali mereka itu apa? Surga, ya, jazaa'an bima kanu ya'malun, ya, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap amal-amal soleh yang mereka lakukan. Banyak sekali ayat, ya. Tetapi, ya, ternyata begini, jamaah sekalian, laisa istihqaqul jannah lidzatil amal, ya. Keberhakan kita untuk mendapat surga itu ternyata bukan pada amal kita itu, iya, tetapi pada apa, Pak? Ya, selain rahmat Allah, ada kalimat yang penting, ada poin yang penting. Selain rahmat Allah itu, ya, kita berhak untuk mendapat surga terhadap amal-amal kita, ya, apa? Karena kita sudah beramal, ya. Itu ternyata wa innama huwa liwa'dillah, ya.
kita berhak untuk masuk surga karena kita sudah beramal itu sebenarnya ya bukan pada amal kita itu, tetapi pada wa'dillah, janji Allah. Itu dia. Dalam Al-Quran kan Allah sudah berjanji, beramallah kalian, insya Allah kalian akan mendapat surga. Masuklah kalian ke surga, ya, karena kalian sudah beramal. Itu kan janji Allah, gitu loh. Ya. Dalam ayat lain dikuatkan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya, ya. Allah itu tidak pernah menzolimi hambanya, ya, yang taat di dunia dengan izin Allah, ya. Bukan kita sok-sok tahu ini, Pak. Ini juga, ya, perlu diperjelas, ya. Ada orang mengatakan beramallah insya Allah masuk surga. Sok tahu kamu masuk surga. Masuk surga itu haknya Allah. Iya, memang haknya Allah, gitu kan. Tetapi kan kita sudah diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran, gitu. Itu dia, ya. Dalam Al-Quran Allah sudah memberitahu kepada kita, beramallah kalian, ya, maka akan aku beri kebaikan nanti di akhirat berupa surga, gitu loh. Jadi ini semua janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi kita masuk surga itu memang iya, bukan karena amal kita, tetapi karena apa, Pak? Karena janji Allah kepada orang-orang yang sudah beramal. Itu dia, ya, kaidah yang sangat penting sih menurut saya. Subhanallah. Selanjutnya, laisa fi istita'ati bashar ayyuwaffiya haqqal rububiyah, ya. Sungguh, ya, kita itu tidak mampu, Pak, untuk memenuhi sebenarnya hak, ya, hak rububiyah, haknya Allah sebagai Tuhan, gitu kan. Maksudnya apa? Ya, sebenarnya kalau kita diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bandingkan dengan amal kita, enggak cukup, Pak. Gitu dia. Laisa fi istita'i bashar ayyuwaffiya, gitu kan. Enggak akan mampu, ya, seorang hamba itu memenuhi haknya Allah, ya, kalau kita hitung-hitung detail-detail, gitu kan. Beramalnya cuma segini dapatnya surga, gitu kan. Ya, Pak, ya. Surga itu jangan dikira biasa. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa-apa yang ada dalam surga itu, kenikmatan itu, mala ainun ra'at, kata Nabi, ya. Belum pernah terlihat oleh mata kita, Pak. Begitulah gambaran surga. Wala udunun sami'at, kata Nabi. Tentang surga, indahnya suara-suara yang ada dalam surga itu enggak pernah kita dengar, gitu loh, Pak. Wala khatara fi qalbil bashar, tidak pernah terlintas dalam hati seorang hamba, ya, bagaimana kenikmatan surga itu. Nah, jadi apa? Kalau mau hitung-hitung amal kita dengan kebaikan Allah itu enggak, laisa fi istita'atil bashar, gitulah, ya, kaedahnya. Enggak cukup, gitu kan. Beramal sedikit, sholat malam kita cuma 2 rakaat, gitu, Pak, ya. Atau 4 rakaat, itu pun bolong-bolong misalnya kan. Tapi dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu loh, Pak, ya. Atau mungkin, ya, selama setahun kita enggak pernah sholat malam, gitu kan. Tapi tetap diberikan keberkahan oleh Allah. Nah, itu dia, Pak, ya. Tetap diperhatikan oleh Allah, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ya, memang kemurahan Allah itu, ya, karunia Allah itu lebih luas sebenarnya. Ya, kita harus meyakini lebih luas, lebih besar daripada amal yang kita perbuat. Jadi hamba itu tidak akan mungkin untuk memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala kalau dihitung-hitung, ya. Fa inna ni'amallahi katsiratun, ya, karena sesungguhnya nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Wa ya'jizul insanu an syukriha. Kalau untuk diminta mensyukurinya, pasti kita akan lemah. Ya'jizul insan, ya. Pasti kita akan enggak mampu, ya'jiz, ya. Qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafur. Ya.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah, jika kalian menghitung ya nikmat-nikmat Allah, karunia-karunia Allah kepada kalian, la tuhsuha ya. La tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Iya, perlu kita untuk mengakui hal ini. Selanjutnya, poin ya apa? Poin sebagai penjelas. Al-a'malus sholihah sababun lidukhulil jannah, gitu kan? Al-a'malus sholihah sababun lidukhulil jannah. Amal soleh itu menjadi sebab untuk masuknya surga. Wal fauzu biha innama huwa bifadlillahi wa rahmatihi wa minnatihi. Ya, dan meraih surga itu sesungguhnya itu karena apa? Dengan ya karunia, fadlillah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, alal mu'mini ayya'mala. Dari itu kita dituntut untuk beramal. Wa ayyuqrina ma'al amali ad-du'a. Kemudian setelah kita beramal itu kita mengiringi gitu Pak ya. Menggandengi amal itu dengan apa? Dengan doa. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa doanya? Linaili rahmatillahi wa taufiqihi bil jannah. Ya, untuk meraih ya, mendapatkan rahmat Allah serta taufik atau petunjuk atau bimbingan untuk meraih surganya tersebut ya. Jadi beramal iya, tetapi jangan lupa untuk berdoa. Doa ini sebenarnya kalau bisa kita simpulkan iya, itu adalah lambang dari ketawaduan gitu loh. Ya, kerendahan hati kita. Makanya orang yang suka berdoa, insya Allah tawadu dalam hatinya itu ada. Dia ini suka merendah, tidak mau sombong. Orang yang tidak mau berdoa itu biasanya iya menunjukkan keangkuhan dirinya. Dia merasa tidak butuh kepada Allah, dia merasa cukup dengan kemampuan yang dimiliki dan lain-lain ya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqomah kepadanya dan kemudian dibimbing dalam meraih keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu hadis hari ini yang baru gitu, alhamdulillah sudah kita sampaikan. InsyaAllah di pertemuan berikut kita akan menyambung bab baru, yaitu bab tafakkur. Wah, ini stop dulu ya Pak ya. Ya insyaAllah mudah-mudahan ya dengan izin Allah setelah Ramadan ya kita melanjutkan. Alhamdulillah pembacaan kitab Riyadhus Shalihin kita sudah sampai ke hadis yang ke-86. Ya, 86. Alhamdulillah berjalan ya 86 hadis. Kalau saya juga mengisi ada kitab Targhib wa Tarhib ya, di masjid di di Reni sana itu sudah sampai hadis 200-an juga ya, 200-an ya. Alhamdulillah berjalan ya. Kita alhamdulillah pelan-pelan insyaallah, mudah-mudahan semoga itu bisa dipahami dan bisa kita mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan mau bagi yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah dan janjinya ya Pak. Iya, Pak. Apakah yang besar dengan itu mendapatkan janji Allah dan rahmat, terutama yang beramalnya masih sedikit? Ya. Ya, pada dasarnya ya semua kita itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara ya. Memang pada mulanya iya, ya seperti hitung-hitungan Pak gitu. Kamu beramal satu dapat itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak beramal jangan berharap apa-apa gitu kan. Tetapi ingat juga kaidah-kaidah berikutnya gitu kan, kaidah-kaidah tentang ikhlas ya, bukan hanya hitung-hitung nominal gitu kan.
Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan ikhlas gitu kan. Ada orang yang beramal banyak tapi enggak ikhlas gitu kan. Udah, ini hampa semua ya, seperti dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Ada orang yang sedikit beramal tetapi dia memang yakin gitu, ikhlas kepada Allah tanpa mengharap pujian-pujian dan lain, itu yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kaidah yang kedua ya. Jadi dia dalam melihat sesuatu itu memang kita harus itu, Pak. Apa yang saya rasakan itu memang tidak cukup dengan satu-satu langkah saja. Dalam Islam itu memang ada itunya. Ada sudut-sudut pandangnya. Kalau dilihat dari nominal, iya memang ada kaidah-kaidahnya. Beramal ini dapat ini, enggak beramal enggak dapat apa-apa. Nah, kemudian dari sisi lainnya, dari sisi ikhlasnya bagaimana gitu kan? Nah, itu dia. Nah, jadi memang sangat berpengaruh. Tapi yakinlah, yang penting itu adalah innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, sesungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan ya pahala atau kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Itu yang penting itu kan. Dari itu kita dalam beramal itu memang enggak sungkan-sungkan, Pak, gitu. Beramal sajalah gitu kan. Berbuat baik sajalah. Ya, ada istilah para ulama, jangan kamu milih-milih untuk beramal soleh. Ya, jangan kamu remehkan sebuah amalan yang kecil. Ya, jangan milih-milih untuk berbuat amal soleh, karena kita tidak tahu ya dengan amal yang mana kita dimasukkan oleh Allah ke surga. Itu dia gitu kan. Beramal saja ya, nyantuni anak yatim, rajin ke majelis ilmu, menghargai para ulama, beramal semuanya, Pak. Ya, karena kita tidak tahu mana izin Allah ya. Oh, ternyata saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga itu karena saya menyantuni anak yatim misalnya. Itu nanti, Pak, di akhirat itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat At-Tur ya. Ahli surga itu mereka ketika nyampe dalam surga mereka saling itu, Pak, duduk-duduk berbincang-bincang, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun gitu kan. Pak, ya, kenapa bisa masuk surga gitu lah. Nanya-nanya gitu kan. Kalau Bapak kenapa bisa masuk surga? Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu, di antaranya gitu kan. Qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Kata yang satu, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum gitu kan. Yang satu ketika ditanya, kenapa Bapak bisa masuk surga? Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Kata dia, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ya, beliau menjawab, kami dahulu selama di dunia, aku dan keluarga itu takut sekali dengan azab Allah gitu kan. Nah, ini, Pak, modal takut. Ada rasa takut dalam hatinya gitu kan. Karena rasa takut tadi, kami enggak mau untuk menyimpang selama di dunia. Berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kami sudah berusaha untuk taat, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum ya. Lalu Allah karuniakan kami ya, dan Allah hindari kami dari adab api neraka. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Kami dahulu, kata yang satu tadi gitu kan, kami dahulu di dunia suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sering meminta kepada Allah. Ini kan kebaikan-kebaikan gitu, Pak ya. Sering meminta kepada Allah. Lalu Allah itu menepati janjinya, innahu huwal barrur rahim. Nah, kalau kita lihat hamba ini diantaranya kenapa dia masuk surga, karena selama di dunia suka minta kepada Allah. Gitu loh, Pak. Rajin berdoa. Berarti ini hanya satu nih, Pak. Baru satu pintu kebaikan, baru satu amal soleh yang dia lakukan. Nah, berarti dia dengan izin Allah, karena dia sering berdoa kepada Allah, Allah beri dia surga karena sering berdoa. Nah, coba betapa banyak ya amal-amal soleh yang lainnya. Makanya jangan milih-milih lah untuk beramal soleh ya, karena kita tidak tahu dengan amal yang mana kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Iya, Pak, silakan. Barakallah.
Ya. Ya, itu memang itu kajian syafaat namanya, Pak. Ya, syafa'ah, ya, syafa'atul mu'min ya, li akhihi, syafa'atul akh li ukhtihi dan lain-lain ya. Syafa'atus sohib li ashabihi ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan syafa'atul rasul li ummatihi, itu ya memang ada ya. Kita harus yakin itu. Ya, di antaranya selama di dunia ini rajin-rajinlah ya untuk bergaul dengan orang-orang yang baik gitu. Carilah sebanyak-banyaknya teman-teman yang baik, karena insya Allah itu akan bermanfaat bagi kita. Gitu loh. Bukan berarti kita nggak mau bergaul dengan orang yang tidak baik, tidak gitu kan. Iya, kita mengakui dalam hidup ini ada orang yang tidak baik, ada yang baik gitu kan. Nggak mungkin semua gitu kan. Baik semua dalam hidup ini ya, nggak perlulah nggak perlu penjara, nggak perlu pengamanan, tetapi iya memang kita diperintahkan untuk memperbanyak ya teman-teman yang baik ya, karena itu akan bermanfaat insyaallah, mudah-mudahan di dunia apalagi di akhirat nanti. Iya, insyaallah. Ya Pak, silakan Pak. Barakallah. Innal insana ladzalumun kafar. Ya. 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 Masya Allah. Ya. Baik, Masya Allah. Sebenarnya tentang pahala dan ganjaran itu, kalau kita merujuk kepada kajian syariat atau kajian zohir, itu diperbolehkan Pak sebenarnya gitu kan. Kita sholat malam ingin berharap ya keberkahan dari Allah, semoga kita diberi solusi dari misalnya di saat kita sedang banyak masalah ya, kita sholat malam gitu kan. Ketika tidak ada masalah kita nggak rajin sholat malam misalnya ya, pada dasarnya itu boleh ya, pada dasarnya. Bagi orang-orang yang beramal bukan karena pengen gitu kan, itu memang yang idealnya iya ya, tetapi pada basic gitu loh istilahnya ya, standar standar awam ya atau standar syariah lah sebenarnya itu diperbolehkan Pak. Justru kita nggak baik ya, nggak baik kalau kita beramal tanpa mengharap apa-apa. Itu sebenarnya agak kabur gitu loh, gitu kan? Ya, ada yang mengatakan saya beramal ini bukan mengharap surga Allah. Lah mengharap apa lagi kalau bukan mengharap surga Allah gitu kan? Nah, ya. Iya, yang tadi belum saya itu belum sampai ke sana. Iya. Bagaimana kalau seseorang beramal, contohnya sedekah, kemudian mengharap yang lebih itu berkaitan dengan sesuatu yang dunia. Tetapi sebenarnya Pak, kita mendapatkan dunia itu kalau memang bisa menggiring kita kepada akhirat, yang dunia itu juga bagus nanti gitu kan. Itu loh, bersedekah 100.000 berharap 1 juta kepada Allah. Dengan dapat 1 juta itu saya bisa bersedekah lebih banyak lagi nanti. Kira-kira boleh nggak Pak? Ya sangat boleh sekali gitu loh. Jadi untuk istilahnya baik atau tidak baiknya ya tergantung kita mengarahkan dunia yang kita dapatkan tadi itu sebenarnya. Bukan berarti kita mendapatkan dunia itu tercela semua dunia ya, sungguh tidak gitu kan. Ya gitu loh. Ada orang yang bersedekah misalnya sebelum dia daftar pekerjaan gitu kan. Kirim lamaran, setelah masuk lamaran dia rajin-rajin bersedekah gitu loh Pak. Dengan berharap apa kira-kira, ya Allah terimalah ya Allah, dapat pekerjaan yang tetap ya Allah. Kira-kira boleh nggak Pak itu Pak? Sangat boleh sekali gitu kan. Nah semoga nanti setelah dia dapat pekerjaan yang ia inginkan, nah ini ya melihat baik atau tidaknya gitu kan. Kalau dia mendapat pekerjaan itu menjadi lalai, maka itu pekerjaan itu nggak baik. Tapi kalau dia mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan tadi lewat bersedekah, kemudian dapat pekerjaan yang tetap, kemudian dia ya Allah gitu, senang sekali ya Allah gitu, terasa sekali hidup saya ini sudah mulai teratur karena ada karena sudah mendapatkan ya pendapatan yang tetap ya Allah.
terasa sekali bersyukur kepada Allah, dia taat kepada Allah. Maka ini akan menjadi baik. Nah, itu dia, Pak. Apa? Iya. Iya. Nah, ya itu dia. Masya Allah, sangat bagus sekali ya. Saat dia bersedekah, kemudian berharap dapat pekerjaan, kemudian tidak dapat pekerjaan. Nah, di sini kembali ke kaidah apa? Ke kaidah dasar yang sangat penting sekali, yaitu apa? Mulailah dari ikhlas tadi. Nah, memang semuanya bermula dari ikhlas, dari niat yang baik. Nah, makanya juga gitu kan, dalam sejarah ya kita temukan gitu kan, niat baik itu jangan satu. Nah, itu dia tadi, Pak, ya. Niat baik itu jangan satu, tetapi paling tidak jangan tinggalkan niat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat yang keduanya ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, itu boleh. Ingin dipermudah ya segala urusan oleh Allah, itu boleh. Tetapi niat yang pertamanya itu adalah memang lillahi ta'ala. Makanya ketika kita bersedekah, bismillah. Cukup itu, Pak. Ya, modal dasarnya bismillah dulu. Kemudian kalaupun ada tujuan-tujuan yang lain, itu diperbolehkan. Nah, nanti setelah kita bersedekah, kemudian kita tidak mendapatkan tujuan-tujuan yang lain, tapi setidaknya lillahi ta'ala kita dapat enggak? Insya Allah kita dapat ya, karena kita ya meyakini bahwa bismillah tadi gitu kan, saya bersedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaidah-kaidah yang barangkali perlu kita untuk ya mengingatkan kembali. Ya Pak, barakallah Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. 200.000 ya. Ya. Itu minal akhirin ya Pak. Jadi apakah memang saya belum tahu benar dalil yang mendasari Ustaz itu mengatakan bahwa perbandingan mereka yang masuk surga dan tidak 1/1000 itu betul-betul sangat sedikit. Jadi kalau penduduk dunia ini 5 miliar, itu hanya 5 juta. Penduduk alam asli kalau 300.000 hanya kira-kira 300 orang. Amal kita misalnya saya dengan Pak Wedi tidak kalah, Pak Wedi masih terus. Iya. Jadi habis lah kita itu. Iya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Ya, kalau kita jamaah sekalian, kalau kita ini yang saya pahami ya, dan saya setuju dengan istilahnya pendapat yang begini. Kalau sebenarnya kalau kita bertemu dengan nominal dalam Al-Quran, dalam hadis gitu Pak ya, atau persentasi ya dalam Al-Quran, dalam hadis ya, itu sebenarnya bukan makna hakiki. Ya, itu loh. Tetapi maknanya adalah makna istilahnya ya. Ya, seperti ini nih. Yang wa inna yauman inda rabbika dalam surat As-Sajdah, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun ya. Satu hari di akhirat itu kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun ya di dunia. Itu kan nominal itu Pak ya. Dalam firman lain khamsina alfisana gitu kan ya. Satu hari itu sama dengan 50.000 tahun Pak. Satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Itu maknanya apa itu kan? Nah, dan kalau kita temukan dalam Al-Quran ada 50.000 tahun, ada 1000 tahun gitu kan. Nah, berarti apa? Ini ya para ulama mengatakan itu sebenarnya bukanlah makna yang hakiki.
sebagai gambaran, ya. Dipahami adalah gambaran bahwa perkara di akhirat itu susah, Pak. Rumit gitu loh. Nah, itu maknanya ruwet gitu loh. Contohnya maling jarum saja di dunia ini, ya, gitu. Maling jarum saja, ya. Kalau orang mengerti Al-Quran, dia baca Al-Quran, menghayati Al-Quran, itu ngeri, Pak. Maling jarum saja gitu kan. Tapi kalau yang nggak ngerti Al-Quran, wah jangankan jarum gitu kan, triliunan saya ambil gitu kan, ya masuk ke rekening itu miliaran gitu, nyantai aja begini ya. Karena memang menganggap ya belum terlatih dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Itu makna sederhananya sih. Nah, kalaupun tadi gitu kan, perbandingan orang masuk surga dengan neraka itu sangat jauh sekali bedanya, ya. Kalau saya pahami, ya kita ingat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah, gitu kan. Ya, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sil'atallahi hiyal ghaliyah. Sil'ah itu kalau bahasa kitanya barang dagangan, ya. Barang dagangan Allah itu mahal, kata Nabi, ya. Dan barang dagangan Allah itu surga. Artinya apa? Surga itu mahal, kata Nabi. Ah, itu, Pak. Jadi ya wajar saja gitu kan. Perbandingan orang masuk surga dengan masuk neraka itu, masuk surga itu orangnya pilihan sekali gitu loh. Karena memang dihubungkan dengan kesolehan, ketaatan, keikhlasan, ya. Ada orang yang soleh tapi belum ikhlas, itu diperas lagi, Pak. Nanti dulu Pak Ustadz masuk surga. Iya gitu kan. Contohnya gitu kan, misalnya ya, Ustadz banyak ngasih kajian, ya, banyak ngasih nasihat orang, tetapi ternyata Ustadz nggak ikhlas, nanti dulu gitu. Begitu ya ketatnya. Nah, mungkin itu maknanya itu, Pak. Ya, kalaupun ada makna lain, tafsiran lain, mungkin kita bisa menerima. Tapi yang sering saya baca, ya saya sudah banyak juga gitu kan, baca pendapat para ulama tentang itu, dan saya lebih setuju tentang itu, ya. Bahwa ya, kalau dipikir-pikir bingung juga, Pak, ya, nominal itu kan 1000 tahun, gimana itu ya? Atau 50.000 tahun, satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Terus kalau 2 harinya bagaimana? Kalau seminggunya gimana gitu kan? Jadi memang saya pribadi lebih suka dengan makna yang istilahnya itu adalah majazi gitu kan. Menggambarkan bahwa perkara dan urusan di akhirat itu jangan dianggap remeh gitu kan. Punya musuh, ya, punya musuh satu di dunia, jangan dianggap itu enteng gitu loh, ya, itu loh. Punya musuh satu kita di dunia ini jangan dianggap enteng gitu kan. Di akhirat itu akan menjadi penghalang kita gitu loh, Pak. Ya. Dan kita punya teman 1000 itu jangan dianggap banyak juga, ya. Maksudnya apa? Punya musuh satu jangan dianggap enteng, jangan dianggap sedikit. Punya teman 1000 jangan dianggap banyak. Artinya apa? Punya teman baik, punya teman itu jangan dibatasi. Artinya teman-teman yang baik, perbanyaklah teman-teman yang baik. Insya Allah itu akan memberi manfaat kepadamu. Jangan buat satu musuh selama di dunia ini, karena satu musuh itu akan menjadi perkara berat bagimu di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, ya, semoga bermanfaat terutama bagi saya yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Kalaupun ada salah dan kekeliruan, itu bukan kesengajaan saya, tetapi insya Allah kita yakin Allah Maha memaafkan, ya, Maha mengampuni kita semua. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.